Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mendengar kabar yang sangat-sangat mengiris hati ya teman-teman, yang dimana ada berita yang tidak sengaja, sebenarnya tidak sengaja saya lihat di Instagram saya. Saya coba untuk scroll untuk mencari informasi terbaru, dan sangat menyedihkan ya teman-teman. Setelah saya scroll tidak lama, ada berita yang dimana menyampaikan ada salah satu santri yang tewas karena dikrok oleh seniornya. Perihal ini sungguh menyayat hati teman-teman, yang dimana orang tua menitipkan anaknya untuk mondok di sana, dititipkan kepada pengasuhnya, kepada guru-gurunya untuk dididik menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang berilmu, yang bertakwa, serta jauh dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia pada kehancuran. Semua masyarakat tahu bahwa biang keladi dari kehancuran adalah meremehkan hukum. Meremehkan hukum ketika banyak dari kalangan ulama, mengharamkan akan sesuatu, artinya itu berbahaya. Bahkan cuma bukan mengharamkan, memakruhkan pun wajib ditinggalkan. Agar apa? Agar kita semakin ittiba, agar kita semakin mengikuti, agar kita semakin jauh dari perkara-perkara yang menghancurkan. Kehancuran itu karena kita meremehkan hukum. Kenapa kita meremehkan hukum? Karena adanya sesuatu yang sebenarnya itu mau diharamkan, tidak ada dalil yang mengharamkan. Mau dihalalkan pun tidak ada dalil yang bisa menghalalkan itu. Contohnya seperti rokok. Kenapa para ulama kebanyakan mereka mengharamkan rokok? Karena ada banyak dampak mudarat dari rokok itu. Ya, seperti yang terjadi sekarang, seperti yang terjadi pada berita ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa ada salah satu santri yang dipukul sampai teman-teman. Karena apa? Perihal rokok. Kalian menyaksikan sendiri, sudah dari kemarin saya bahas tentang rokok. Orang yang merokok-rokok itu, apakah bayangkan dulu ya. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk lalu rokok-rokokan, apa yang tergambar di kepala kalian apabila melihat misalkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ngebul-ngebulan mereka rokok-rokokan? Apakah kalian akan ikuti Nabi Muhammad SAW? Ataukah kalian akan mencela Nabi Muhammad SAW? Jawab pakai hati nurani. Gak bakal bisa jawab kalian. Gak usah ke Nabi Muhammad SAW. Kepada salah satu saja dari keempat imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i, rokok-rokokan dia. Misalkan dia lepas dari kajian gitu, langsung minta rokok sebatang di rokok depan jemaah. Kepal-kepul begitu. Kira-kira ilmu apa yang akan kalian dapatkan dari orang perokok seperti itu? Tidak habis pikir saya apabila keempat imam mazhab rokok-rokokan. Oh, tapi kalau sekarang beda lagi teman-teman. Beda kalau sekarang. Anak-anak baru masuk pondok pesantren, sudah ngebul-ngebul mereka rokok-rokokan. Baru umur 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 apa? Pokoknya dia sudah remaja, dipercayakan oleh orang tuanya untuk mondok di pesantren. Pesantren apa kira-kira? Mondok di situ, lalu apa yang mereka hasilkan? Kebanyakan dari mereka juga rokok-rokokan. Jangankan ketika mereka diem saja, gak ada kegiatan, tidak ada kegiatan. Ketika basul masail, yang katanya itu mengkaji kitab, mengkaji ilmu, mengkaji hikmah, dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan? Pegang mic, satunya pegang rokok, ngomong sambil rokok-rokokan. Sontoloyo memang. Ketika kebanyakan dari orang tua melarang anak-anaknya rokok, ketika mondok di pesantren rokok-rokokan sambil bicara ilmu. Apakah itu adab di dalam menghadapi suatu ilmu? Apakah begitu adabnya ketika kita berbicara ilmu? Tidak teman-teman. Itu adalah kerusakan. Kalau sekarang banyak orang bangga-banggaan dengan rokok. Bahkan ada yang berbisnis rokok teman-teman. Kemana-mana mempromosikan rokok. Don Smith katanya rokoknya Bahar Smith. Terus juga Gus Ikdam. Gus Ikdam juga sedemikian rupa promosikan pabrik rokoknya. Pabrik rokoknya apa? Jualan rokok. Nah, gak tahu saya ini zaman. Ya Allah. Dan ketika terjadi seperti ini, dan ini bukan satu-satunya. Kemarin saya mendapati postingan dari salah satu ustadz. Dia posting salah satu keresahan beliau di media sosial. Yang pertama, pondok-pondok pesantren sekarang mulai banyak terjadi kerusakan. Yang dimana ada perzinahan, ada homoseksual, ada lesbian, ada LGBT dan lain sebagainya. Yang rokok-rokokan, yang minum ada juga. Yang pencabulan ada teman-teman. Yang pembunuhan ada. Ya Allah, di pondok pesantren terjadi berbagai macam kemungkaran. Ya Allah, bukan cuma kegiatan kemungkaran, banyaknya pelaku-pelaku yang bersumber dari
pengasuh-pengasuhnya dan membludak beritanya teman-teman. Bahkan berselang beberapa bulan ada kasus demi kasus itu. Sodomi. Ustadznya mensodomi santrinya. Sontoloyo pokoknya. Dan sekarang coba kita simak videonya agar kalian sama-sama tahu seperti apa beritanya dan ini tidak menjadi fitnah. Kan mereka ketika ada berita miring dan kita tidak memaparkan berita menganggap kita memfitnah. Sekarang kalian simak nih seperti apa berita yang terjadi di ponpes yang membolehkan rokok. Coba kita lihat. Patroli, ya ini beritanya dari Indosiar. Santri di ponpes. Keluarga histeris santri di senior gegara tolak berikan rokok. Gara-gara tolak berikan rokok dia teman-teman sampai meninggal. Ibu mana yang tak histeris melihat anaknya meninggal tak wajar di salah satu pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tak wajar. Korban diduga meninggal setelah dianiaya seniornya. Selain otopsi jenazah dan olah TKP, polisi telah memeriksa 12 saksi dari lingkungan pesantren. Alhasil seorang senior korban menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah diusut, motif pelaku menganiaya siswa kelas 8 itu hanya karena kesal tak diberi rokok. Kesal tidak diberi rokok berujung kekerasan dan menyebabkan orang meninggal. Iya. Rokok. Mau sampai kapan ponpes ngebul-ngebulan pakai rokok? Mau sampai kapan? Dengan bangganya mereka gondrong-gondrong rambutnya pakai kopiah, duduk baca kitab, rokokan. Kalaupun tuh rokoknya masih hidup, lalu dibuang sembarangan, menyebabkan kebakaran bagaimana? Apa gak tolol itu namanya? Rokok-rokokan di depan kitab. Kalaupun tung rokoknya itu masih berapi, jatuh pada kitabnya, apa tidak menyebabkan kerusakan pada kitab itu? Sontoloyo pokoknya. Ya, ajaran apa yang kalian ambil? Dari siapa ajaran itu? Di depan kitab kalian rokok-rokokan. Adakah dari keempat imam mazhab mengajarkan di depan kitab rokokan? Atau makan keripik? Ya, baca kitab sambil makan keripik. Ada gak? Ya Allah, dianggap keren rokok. Kalau gak ngerokok, kurang percaya diri. Sontoloyo, pites. Ya, pites kalau perlu. Pites itu. Pokoknya kalau kalian ingin memondokkan anak kalian, jangan pondokkan yang dimana punya track record membolehkan rokok. Banyak ponpes-ponpes yang mengharamkan rokok. Pondokkan ke sana. Sekalipun pondok pesantren itu ya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Pondokkan yang dimana sekiranya ponpes itu pengasuhnya mengharamkan rokok. Selagi ponpes itu atau pengasuh pondok pesantrennya membolehkan rokok, maka saya jamin anak kalian tidak akan jadi apa-apa, ya. Jadi pembunuh iya. Seperti ini. Sontoloyo. Berapa sontoloyo sudah saya bilang. Lanjut dulu. Ini bukan pungli, karena hasil dari kita melaksanakan pemeriksaan itu satu pelaku, yaitu seniornya. Sementara pihak pengasuh pondok pesantren enggan berkomentar dan menyerahkan semua penanganan ke pihak kepolisian. Sama Polres. Saya serahkan ke Polres Sukoharjo. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban untuk penetapan status tersangka. Saat ini terduga pelaku masih diamankan di unit PPA Polres Sukoharjo. Sekali lagi pesan dari saya, jangan sampai anak kalian jadi korban seperti ini atau jadi pelakunya. Miris. Yang dimana kita berniat untuk mondok pesantren di sana, anak kita dikirim ke sana untuk menjadi anak berguna demi bangsa. No, jadi perokok, jadi pembunuh teman-teman. Itu kalau punya uang. Kalau sudah kecanduan rokok, gak ngerokok sehari stres, hilang percaya dirinya. Mau dapat dari mana uang? Nyuri. Pikir, ya, renungan bagi keluarga atau orang tua atau umat Islam yang ada zaman sekarang ini yang ingin memondok pesantrenkan anaknya, pikir kembali lagi. Cari pondok pesantren yang mengharamkan rokok. Jangan sembarangan kalian memondok pesantrenkan anak kalian yang dimana terafiliasi golongan atau faham yang membolehkan rokok. Dengan santainya mereka di depan umum dan lain sebagainya. MUI, kalau berbicara haramnya rokok, MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan fatwa barang siapa merokok di depan umum maka hukumnya haram. Depan umum ini karena akan menjadi contoh yang tidak benar, mengganggu orang, tidak mengenakkan pandangan, tidak enak dipandang orang yang merokok itu, ngebul sana sini, bau juga, ya, kerusakan yang ada. Ngeri ya. Hidup di zaman akhir ini tantangannya ngeri teman-teman. Ketika kita mendakwahkan hal seperti ini, banyak yang akan memusuhi saya. Yang pertama, pabrik-pabrik rokok akan memusuhi saya. Karyawan-karyawan rokok akan memusuhi saya. Orang pelaku perokok akan memusuhi saya juga. Penjual rokoknya, pasar-pasar itu, pasar-pasar apa namanya? Toko-toko peracangan, toko-toko yang jual rokok akan memusuhi saya juga. Karena apa? Saya mengganggu jalan mereka mencari uang, jalan kenikmatan mereka. Pokoknya kalau kita berdakwah dan menyinggung-nyinggung orang, ya kita bahaya
gaya hidup memang. Yang enak itu bagaimana? Dakwah saja tentang kebaikan-kebaikan. Yuk kita perbaiki akhlak, yuk kita sedekah, yuk kita berhijab, yuk kita sholat tepat waktu, yuk kita begini, yuk kita begitu. Kalau hanya dakwah-dakwah muamalah, dakwah-dakwah yang tidak menyinggung, enak teman-teman. Yuk kita berumah tangga yang baik. Yuk suami kalau kepada istri begini sifatnya, anak kepada orang tua begini, istri kepada suami begini. Enak pemimpin sama umatnya begini, umat kepada pemimpin begini. Enak teman-teman. Gak bakal ada yang ganggu kita. Tetapi ketika kita berdakwah tentang tauhid, maka siap-siap untuk dimusuhi. Baik itu dari golongan Syiah, baik itu dari orang kafir, baik itu dari misionaris, baik dari orang Islam sendiri pun yang fahamnya itu sentoloyo, pasti akan musuhi kita. Terlebih ketika kita membahas tentang kemungkaran, seks bebas, ya pelacuran, apalagi LGBT, apalagi barusan perokok, miras, dan lain sebagainya. Ketika kita menyinggung hal itu, apa yang terjadi? Mereka semua pelaku-pelaku ini akan memusuhi kita. Bahkan akan memburu kita, ingin membunuh kita. Biar mulut-mulut seperti ini bungkam, bunuh saja. Jangankan saya yang menasihati, santri-santrinya saja yang menolak untuk memberikan rokok dibunuh. Dan ini bukan hanya 1-2 kejadian teman-teman. Ada santri-santri yang tega menganiaya juniornya, dibakar, dibunuh. Mau jadi apa pesantren yang seperti ini? Pengasuh pesantrennya tidak salah. Apanya yang tidak salah? Ketika mereka memiliki faham bahwa bolehnya rokok, apanya yang tidak salah? Pengasuh pondok pesantrennya merokok, gus-gusnya merokok, ustadz-ustadznya merokok. Apanya yang tidak salah? Saya tanya kepada kalian, jawab dengan hati nurani ketika melihat pengasuh-pengasuh ponpes, ustadz-ustadznya membolehkan rokok. Apanya yang tidak salah? Sampai kejadian seperti ini. Oh enggak, itu cuma oknum. Apa tidak melihat berita-berita yang beredar di media sosial? Kasus-kasus yang semakin banyak itu. Karena kalian meremehkan hukum.